Om Swastiastu, Punapi Gatra, Semeton, KPPAD Provinsi Bali, Becengge. Kali ini kita bertemu kembali dalam Bincang Santai KPPAD TV yang akan mendengarkan pendapat dari Wakil Ketua KPPAD Bali, Bapak Anak Agung Made Putra Wirawan SHMH, tentang perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat atau PATBM dalam dialog interaktif Serba-Serbi Nusantara yang diselenggarakan di Pro 4 RRI Denpasar. Mari kita menyimaknya. Oke, Sanewawu sampun memaparkan kita ke Pak Agung mungkin niki. Ya, baik, mungkin bisa ditambahkan. Jadi kan seperti itu tadi sudah disampaikan sedikit apa itu PATBM itu kan bahwasanya itulah PATBM itu adalah sebuah kelompok di mana masyarakat di sini membentuk kelompok di wilayah yang punya tugas dan fungsi adalah untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan awal. Artinya apabila ada kasus-kasus anak di wilayah desanya masing-masing. Nah, sehingga tadi unsur-unsurnya tingkat desa nih tingkat desa. Tadi unsurnya sudah dijelaskan bahwa siapa yang ada di sana mereka adalah pemerhati anak. Mulai dari dunia kesehatan, kemudian termasuk babin-babinsa pun dilibatkan di sana. Nah, jadi tujuan PATBM ini adalah sebuah gerakan yang terpadu di sini, artinya bahwa gerakan ini dalam upaya melindungi perlindungan anak ini dilakukan oleh bersama-sama, terpadu dan terkoordinir, artinya terkoordinir dan berbasis masyarakat. Berbasis masyarakat adalah muncul dari masyarakat itu sendiri. Makanya tadi Ibu menjadi utusan desa, diberikan pelatihan khusus untuk memberikan nanti sebagai advokasi di desanya. Kelompok 10 orang ini adalah sebagai aktivis, sebagai aktivis di desanya. Aktivis inilah yang melakukan upaya-upaya pelindungan, mulai dari melakukan pemetaan, pemetaan permasalahan yang ada di desanya, mencarikan solusi-solusi dari permasalahan tersebut, dan juga membangun norma-norma hukum baru di desa itu sendiri, membangun norma baru dan mengaktifkan atau artinya melibatkan masyarakat itu untuk berperan aktif, sehingga termotivasi dari masyarakat itu untuk bersama-sama melindungi anak dengan metodenya dengan tagline-nya adalah bersama melindungi anak. Nah, ini kan dulu pertama. Kemudian pandangan kita terhadap PATBM ini sendiri karena PATBM ini kan ada di semua desa-desa. Kebetulan beberapa desa sebenarnya PATBM itu dimulainya sih 2015, itu baru di beberapa kabupaten, kemudian di launching, kemudian beberapa desa lainnya mengikuti. Nah, mungkin kebetulan Ibu ini di desa Sanukharjo baru terbentuknya 2018. Nah, 2018 ini sudah banyak berkegiatannya. Nah, seperti itulah. Nah, pandangan kami dari KPPAD sendiri melihat program PATBM ini sangatlah baik sekali ya. Nah, ini bagi bayung tersambut, artinya ini adalah sebuah kegiatan yang bersifat bottom up, artinya dari bawah, dari masyarakat ke atas. Kemudian pemerintah juga punya kegiatan dari atas ke bawah, dari program kementerian, program dinas provinsi, kabupaten, itu semua. Nah, inilah pertemuan inilah antara kegiatan pemerintah dan basis masyarakat ini. Harapan kita adalah bersama-sama untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Nah, sehingga sangat positif sekali kegiatan PATBM ini. Nah, PATBM ini bisa memberikan vibrasi di masyarakat itu sendiri, lebih mempercepat, sehingga pemerintah untuk melakukan perlindungan anak ini akan lebih cepat ketika ada gerakan-gerakan dari bawah seperti ini yang di desanya itu sendiri, memanfaatkan tokoh-tokoh yang ada di desa itu sendiri untuk memberikan upaya perlindungan. Nah, seperti tadi kasus-kasus, ya ini salah satu kasus yang sudah ditangani. Desa-desa lain pun juga sama seperti itu. Nah, seperti tadi juga ada wacana, apakah ini sebuah yayasan atau bagaimana? Nanti mereka mempunyai kreasi sendiri, silahkan. Itu artinya kreasi dari PATBM-nya itu sendiri, kelompok itu sendiri. Apakah dia nanti akan membuat pelatihan yang berkala, pembinaan dan lain sebagainya, itu nanti silakan. Itu mereka yang mempunyai. Tapi harapan kami sih itu akan continue. Nah, seperti itu. Nah, kemudian beberapa desa hanya mungkin sebagai media pelaporan dan penanganan aja. Tapi inilah berkolaborasi. Intinya PATBM itu sendiri dibuat nanti oleh tokoh-tokoh ini, karena ini juga ber-SK ya. Artinya mereka setelah dipilih kemudian berikan pelatihan, tentunya di-SK-kan oleh desa itu sendiri. Nah, dengan adanya bentuknya seperti wadah, seperti STT atau apa yang ber-SK, mereka layak dan berhak untuk melakukan kegiatan, dan juga masalah pendanaan juga bisa dibantu oleh desa atau membantu ke CSR pihak ketiga untuk melakukan kegiatan-kegiatan
perlindungan anak. Seperti tadi, sosialisasi, pencegahan dan penanganan. Walaupun secara penanganannya tidak langsung ditangani, mereka berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berhak untuk menangani, seperti lembaga-lembaga terkait, kepolisian dan juga P2A yang terdekat. Seperti tadi bekerjasama dengan Puspaga. Puspaga itu kan sebuah lembaga yang memberikan edukasi tentang psikologis, karena itu dibutuhkan ketika merujuk bisa. Jadi seperti itu. Nah, inilah makna penting dari PATBM itu sendiri adalah sebuah kegiatan ini memang berbasisnya dari masyarakat yang terdekat. Ya, jadi diharapkan masyarakat itu paham dengan perlindungan anak, kemudian juga ketika ada masalah mereka tahu kemana harus melapor. Jadi yang terdekat di desa dulu. Di desa dulu ya. Melalui aktivis-aktivis ini ada 10 aktivis masing-masing desa. 10 orang. Artinya nikah jumlahnya terbatas, tapi dibatasi, tapi berapa saja boleh. Nanti bebas. So banyak-banyaknya. Cuman 10 orang inilah yang wajib dulu untuk diberikan pelatihan. Karena ini kan metodenya, walaupun ini kegiatannya bersifatnya dari bawah, tetapi kan perlu diimbangi dengan materi-materi tentang pelindungan anak itu sendiri, biar juga semua orang merasa tapi jangan sampai salah melindungi. Artinya dalam arti salah melangkah untuk melindungi anak. Maksudnya melindungi anak, akhirnya malah timbul masalah baru kan sebenarnya. Jadi mereka dibekali dengan ilmu itu, bagaimana meminimalisir permasalahan, menekan angka kekerasan, kemudian juga melakukan penanganan tanpa membuat masalah baru. Gitu. Karena anak ini sensitif, yang sampai ketika orang tua misalnya berkonflik, anak dilarikan, kemudian tiba-tiba melari mengamankan tanpa mereka tahu dengan cara yang bagaimana, mereka juga bisa nanti dipermasalahkan kan seperti itu. Artinya mereka harus dibekali ilmu itu, bagaimana caranya menangani anak, mengamankan anak, biar kita mempunyai hak untuk menangani anak, tidak dilaporkan oleh pihak-pihak yang keberatan itu. Keberatan juga. Jadi harus tidak sembarangan lah. Makanya inilah perlu kenapa setidaknya tahu permasalahan lah. Betul, itu dah tahu permasalahannya, memilah permasalahannya, kemudian tahu bagaimana untuk menangani. Dari itu dari kami sih memandang memang PATBM ini sangat positif sekali, karena ini langsung melekat di wilayah, di daerah, di desa itu sendiri. Sementara kita lembaga-lembaga pemerintah, lembaga gini kita hanya ada di tingkat baik provinsi, baik di kabupaten, itu kan hanya sifatnya itu akhirnya ya ada kasus baru ditangani. Nah, tapi harapan kita itu yang bergerak di ini secara detail secara detailnya niki PATBM-nya. Karena kita misalnya dengan program ini kan jemput bola sifatnya. Inilah jemput bola ini yang dimaksud. PATBM-nya ada di desa sehingga pemerintahnya nyambung. Sehingga tidak lagi begitu ada kasus kita baku turun ini sudah selesai masalah entah kemana. Tapi harap kita begitu ada kasus kita nerima laporan, kita berkoordinasi dengan pihak, tolong dong kita ada laporan kasus ini, dekati warga ini. Mereka lah yang di bawah, sembari kita turun ke bawah. Nah seperti itu mekanisme yang mungkin bisa. Terima kasih Pak Agung tadi sudah memaparkan secara panjang lebar sekali nih. Mungkin kita berbicara ke realitanya saja mungkin niki. Selama di Bali niki kan banyak sekali desa adat kan gitu. Niki kan bentuknya berbasis desa adat Ibu nggih. Seperti Wawu salah satu contohnya di Sanur. Nah, kalau kita berbicara Bali banyak niki. Dan terus terang niki Dede baru mendengar bahasa PATBM-nya niki kurang familiar niki di telinganya. Nah, selama niki Pak Agung di KPPAD dan niki model-model jenis kasus seperti napi yang dilaporkan dari pihak PATBM niki. Nah, niki kan di Bali niki banyak kegiatan desa adatnya. Mungkin salah satu yang ditangani yang sudah masuk mungkin ke KPPAD. Banyak itu kasus-kasus di bawah yang mungkin yang dekat mereka pertanyakan. Kadang pertama saat ini kan banyak maraknya perkawinan anak. Itu menjadi banyak diskusi gimana Pak kalau memang ini. Nah, itulah artinya PATBM juga kan perlu dibekali. Jadi PATBM di sini juga ada didampingi. Mereka tuh ada fasilitatornya loh. Artinya mereka sebagai aktivis, kemudian di masing-masing kabupaten itu ada 2 fasilitator. Mereka berkoordinasi 2 fasilitator. Fasilitator PATBM inilah yang memberikan edukasi kepada mereka tentang mekanisme terkait masalah penanganannya. Aktivis ini berkoordinasi dengan lembaga terkait yang menangani, seperti kita di KPPAD atau LBH APIK atau LBH-LBH yang terdekat yang mereka punya di sana di wilayah jaringnya. Mereka yang tahu. Jadi kasus-kasus yang sering mendapat
koordinasi kita di bawah itu. Yang marak di masyarakat itu ya pertama itu maraknya sekarang masalah perkawinan anak, kemudian juga pengangkatan anak juga masih istilahnya masih pro kontra di bawah kan masyarakat itu, karena mereka ada orang mengangkat anak tidak berkoordinasi dengan keluarganya, main mengangkat aja, bahkan anak itu dijadikan anak kandung, itu kan menjadikan risiko kasus hukum baru, menggelapkan identitas anak. Jadi hati-hati kita untuk mengangkat anak juga kan, tidak harus berproses hukum. Kemudian itu dah kalau perkawinan anak di sini jangan gujuk-gujuk langsung dinikahkan, karena di sini ada aturan perundang-undangan yang mengatur ya. Satu, undang-undang perlindungan anak, kemudian yang kedua itu undang-undang perkawinan yang sekarang pun sudah membatasi usia perkawinan itu paling minimal usia laki dan perempuan itu adalah 19 tahun. Ya, jadi kalau ada perkawinan di bawah usia 19 tahun itu masih tergolong apalagi tergolong anak, maka salah satu dari perkawinan yang di bawah usia 19 tahun itu, apalagi anak itu, harus mengajukan, orang tuanya harus mengajukan dispensasi menikah dulu ke pengadilan. Nah, jadi mereka harus mengajukan dispensasi menikah dulu, baru bisa dinikahi oleh mempelainya. Baru bisa juga administrasi serah terima dari klien adat untuk menyaksikan. Kalau klien adat nggak berani, mereka salah jika menikahkan anak di bawah umur seperti itu. Itu yang kasus-kasus yang kita menonjol yang banyak di terdekat. Nah, kasus kenakalan anak juga yang berdampak hukum itu kan sudah bisa diproses dan diselesaikan secara keluargaan lah. Harapannya adalah disesuaikan secara restoratif justice, diselesaikan secara keluargaan. Nah, kemudian juga kasus-kasus yang muncul lagi, ya itulah yang menonjol. Perkawinan anak, persubuhan anak, kemudian masalah pengangkatan anak, kemudian juga pencurian. Ya, kalau masalah-masalah lain kan masalah-masalah yang masih bisa dikomunikasikan. Masalah seksual ini yang menjadi perhatian kita saat ini. Maraknya ini kasus-kasus kekerasan seksual ini. Oke, Pak Agung, sebelum kita lebih jauh kenda niki Mali Jebos tentunya kita membicarakan ke kasus-kasus seperti ini ke Pak Agung. Mungkin sedikit Ibu Gusti sebelum kita nyambung nih ke Pak Agung Mali Jebos, untuk perlindungan anak kenda niki, apakah niki hanya khusus di desa tersebut Kemanten? Nah, salah satu contoh niki kan Ibu Agung wilayahnya ring Sanur Kaje. Nih, seumpama kasus niki ring Kesiman, nah kan dekat apakah tidak bisa, tapi khusus untuk wilayah niki Kemanten? Untuk PATBM memang ada di desa kelurahan, Pak. Jadi kalau di Kesiman, misalkan Kesiman Kertalangu, di situ ada teman kami PATBM di Kesiman Kertalangu. Kalau di Sesetan misalkan, di situ ada di kelurahan Sesetan. Jadi punya jejaring kita. Kalau memang kasusnya ada, misalkan tempat mereka tinggalnya di Sanur Kaje, tapi wilayahnya kan dekat. Tapi status KTP-nya misalkan orang Sesetan, kami bisa bersinergi dengan teman PATBM di Sesetan gitu. Jadi memang di Denpasar sepertinya paling banyak ada PATBM kalau dibandingkan dengan daerah lain. Jadi semoga mungkin niki cepatlah gerakan yang dari masyarakat. Apakah sosialisasinya niki Pak dorong ke bawah? Ya, kita harapkan ini itu udah kita memantau kepada dinas terkaitnya, yang leading sektornya. Yang memang lebih banyak ini yang kita pantau adalah Denpasar dan Gianyar. Itu hampir 80% sudah desanya. Kemudian kenapa nih paling banyak? Apakah kasus kekerasannya lebih banyak? Pilot projectnya dulu di sana. Yang kedua itu istilahnya sekarang kan PATBM ini tergantung bagaimana dinas itu untuk mengkompilasi, artinya untuk mengembangkan ke desa-desa yang lainnya. Nah, itu ini karena ini sebuah gerakan yang merupakan inisiatif wilayah, jadi diharapkan ya inisiatif kembali dari stakeholder yang ada di wilayahnya masing-masing untuk lebih gencar. Jadi di sini pun kita dari PPAD bisa menilai, mengukur, artinya kabupaten-kabupaten mana sih yang istilahnya gerak cepat atau responsif yang semangat. Dengan kita melihat berapa desa sih ada PATBM-nya di wilayahnya. Yang kedua
seberapa besar sih nilai-nilai kasus. Artinya banyak yang istilahnya seperti Ibu tadi mungkin bahasanya semua ingin menekan kasus, tapi bukan berarti tidak melaporkan kasus itu baik kan gitu. Kalaupun dia bisa melaporkan kasus banyak, tapi dengan penyelesaian penanganan yang bagus dan tepat, itu pun lebih baik nilainya. Artinya mereka seolah artinya kita menggali permasalahan itu muncul lalu ditangani seperti itu. Jangan ada permasalahan anggapkan di nol karena nah supaya kan tidak seperti ini jangan seperti itu juga kan harapan kita berharap kasus itu sosialisasi dikencarkan, kasus mulai muncul dan penanganan pun lebih responsif. Oke, terima kasih Pak Agung untuk informasinya. Baik sudah pendengar sahabat budaya, tentunya Dede akan menyapa niki semeton ring pos telepon 223361 Ibu Gusti dan Pak Agung. Kita rehat dulu sejenak. Kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Baik sudah pendengar sahabat budaya, bergabung bersama kami di FM 106,4 MHz perempat ensiklopedi budaya keindonesiaan. Lagu manis dari Ayu Waden dengan Panji Kuning dan ini sudah Dede hadirkan ke tengah ruang dengar Anda di sela-sela acara serba-serbi Nusantara Dialog bersama KPPAD dan Niki tentunya. Semoga selalu terhibur dan dengan sajian lagu manis tentunya Niki. Oke sahabat budaya, masih bersama Anak Agung Madi Putra Wirawan SHMH dan Gusti Ayu Eka Utarini MKes. Beliau sudah memaparkan secara panjang lebar ke dan niki. Oke, kita kembali ke Ibu Gusti. Ibu Gusti. Ya. Tetap semangat niki Ibu nge. Biasanya jam segini jam-jam ngantuk nih. Ya. Apalagi kena AC. Ngantuk luar biasa, tetapi tetap mengedukasi sebetulnya ring ambara niki Ibu nge. Ibu niki ring daerah Bu Gusti niki ring daerah Sanur kan dan niki ya. Biasanya kan banyak nih anak-anak yang ngamen kan, minta kan dan niki ring lampu merah khususnya ring Sanur lah. Ya, ada spotnya. Spot. Salah satu spotnya. Oke, dari PATBM gimana niki? Apakah menutup mata kah? Napi ke ikut anil lah, artinya kok ikut anil bergerak maksudnya kok ikut anil artinya ikut anil untuk menyikapi nikah kan ya. Gimana kebetulan nikah? Pak waktu itu ada maraknya di perempatan sekitar KFC nikah nikah lebih dulu di sosial media Pak. Jadi malu dinas di Denpasar tahu daripada duluan ngambil tindakan gitu. Jadi waktu nikah diambil alih oleh di dinas di Kota Denpasar Pak untuk menanganinya Kenten. Akhirnya di perempatan itu udah nggak ada sekarang, pindahlah ke daerah Kertelangu Pak. Yang dekat Padanggala itu. Jadi di luar wilayahnya Sanur Kajo Kenten. Saya pikir sih ketika ditindak oleh aparat nikah mungkin dia mencari spot baru. Sekarang ditindak Kenten. Artinya sudah ada pergerakan dari waktu itu dari Denpasar yang bergerak. Jadi PATBM tidak ternyata sudah hilang gitu. Tapi ternyata dia pindah ke tempat lain, ke perempatan lain gitu. Hanya sekedar seperti nikah mantan. Waktu nikah iya, kami karena fokusnya kan lebih baik di desa masing-masing dulu, ya Pak ya. Kalau memang Denpasar sudah bagus sekali ya Pak ya kalau mengambil tindakan ya. Kami mengambil kasus yang lain atau promotif ya lebih banyak ke Banjar-Banjar buat leaflet khusus dumun niki untuk wilayah Desa Sanur Kaja Kemandan Dumun karena ruang lingkupnya seperti nikah. Nah niki yang ruang lingkupnya Bali niki KPPAD. Ruang lingkupnya lebih luas niki. Anak Agung Madi Putra Wirawan. Aduh. Gimana niki itu
seperti napi yang tiang katakan tadi. Nah, dari KPPAD sudah ada penyikapan tidak tentang kenyataan niki senewentan ring lapangan ya. Jadi begini, KPPAD Bali ya, kebetulan kita periode yang baru ini kemarin dilantik per tanggal 28 Oktober 2021 kemarin. Ya, di sana Bapak Wakil Gubernur sendiri yang melantik kita, lalu memberikan pesan dan tugas pertama kita adalah bagaimana menyikapi tentang maraknya penggepengan di jalan-jalan perempatan yang tentunya niki memberikan citra atau dampak buruk ya kepada masyarakat, khususnya ternyata Provinsi Bali itu masih ada nih di simpang-simpang perempatan, mulai dari yang namanya ngamen, kemudian jualan tisu, kemudian istilahnya badut dan lain sebagainya, masa karaoke dan lain sebagainya. Nah, setelah kita melakukan verifikasi, turun ke lapangan, berkoordinasi dengan instansi terkait dari Pol PP, Dinas Sosial dari Gianyar, Badung dan Kota Denpasar. Inilah ini yang kita pakai karena ini sampelnya adalah menjadi daerah tujuan. Ternyata dari data-data dan fakta yang kita peroleh di sana itu bahwasanya mereka itu tidak semua orang Bali. Ada maksudnya. Itu mungkin bisa lebih dekat lagi dikit. Ya, sebagian itu ada orang luar dan mungkin lebih dominannya itu adalah orang lokal. Orang lokal. Dan orang lokal di sini bukan dari desa-desa ini, tapi ya wilayah timur. Ya. Karangasem ya. Karangasem. Ya. Jadi mereka di sini dari data yang kita peroleh semua data karena mekanisme. Tapi dari Karangasem itu kan ada datanya. Ada. Ya, oke. Ada data niki karena itu data yang kita dapat di Satpol PP dan Dinas Sosial itu menunjukkan data-data dari wilayah kita yang lokal timur. Kemudian dari itu kita KPPAD menyikapi, melakukan pertemuan, melakukan FGD dengan dinas yang terkait, Dinas Pemuda dan Perempuan. Kemudian kita di sini menentukan ada 2 penyelesaian di hulu dan di hilir. Artinya untuk di hulu kita harus berkoordinasi dengan wilayah dinas terkait dari Pemkabnya. Ya, Pemkabnya. Kemudian kalau di hilirnya di sini mereka sudah bekerja, artinya ada di jalanan, ditangkap, didata, pembinaan, kemudian dikembalikan, dipulangkan. Besok datang lagi. Nah, niki yang di hilir ini sudah lelah atau capek lah istilahnya bekerja seperti itu. Hal yang sama terus. Karena hal yang sama terus. Nanti di sidak di sini dipindah seperti yang Ibu bilang tadi. Pindah spot. Ya, pindah spot ya. Dan itu dan mereka yang di sini pun sampai diketahui motif-motif mereka untuk datang ke sini, datang bergeromol, kemudian ngekos di wilayah terdekat lampu merah. Mereka ketika ditindak yang membawa ke sini juga tidak bisa karena dia nak nyopir memiliki mobil yang sewa zaman Cerjani Pak gitu. Kemudian yang punya kos, Bapak Ibu kok menampung ini Batang ngidang Pak nak ya ngekos tiang ada nampung nak ngekos ya maya kos lagi mungkin kos-kosan tiang ada nak ngekos sembang tiang. Hal semacam itu kan memberikan kesempatan buat mereka untuk pindah-pindah melakukan, dan kita belum bisa menindak sejauh itu. Nah, maka dari itu desain menyelesaikan permasalahan yang di hilir ini, yang di hulu inilah perlu. Nah, kami masih upaya pendekatan dengan dinas terkait di sana, termasuk juga penanganan mekanisme. Perlu tahu juga kita karakter masyarakat di sana bagaimana dan bagaimana mekanisme. Nah, ini nanti akan kita serahkan kepada dinas sana. Nah, untuk menyelaraskan ini, KPPAD juga menginisiasi adanya pararem atau awig. Nanti kita mohon adalah untuk melibatkan adat. Nah, seperti tadi sama halnya dengan melibatkan PATBM itu sendiri, wilayahnya masing-masing untuk mengamankan warganya masing-masing. Nah, kalau kita di sini nanti akan sedang mengkonsepkan ini pararem tentang pidana, di mana salah satu isi di pasal atau pawas di sana itu adalah untuk satu melarang warganya untuk mengajak anak ke luar desa, dan yang di desa artinya ada 2 tempat, artinya di pararem di desa memberikan sanksi kepada mereka yang keluar desa, di pararem di tempat orang melakukan spotnya itu di sana juga kena sanksi, sehingga ketika ada warga yang berani melakukan tindakan seperti itu, jadi dia bisa kena 2 sanksi adat di wilayahnya karena keluar desa, dan sanksi adat yang di wilayah mereka menggepeng. Mudah-mudahan ini segera bisa kita wujudkan untuk bisa menekan lah. Nah, karena kita masih dalam tahap koordinasi dengan MDA untuk merumuskan isi pararem tersebut. Seperti itu. Mudah-mudahan segera terrealisasi. Jadi di sini kita sampaikan juga kepada Semeton Sami, apabila ada warga yang melihat di jalanan, artinya ini juga memberikan kenapa mereka masih tetap seperti itu, karena masih ada hibah. Kita dipancing hibah kita, contoh seorang
ibu mengajak anak bayi, terkadang bahkan yang terakhir kita temukan ada bayi baru 1 minggu lahir masih merah, itu diajak di jalanan, kita amankan kemarin. Nah, ya seperti itu, kita itu seolah-olah dipancing untuk melihat anaknya. Jadi dalam konteks perlindungan anak di sini kita memang di sini adalah melakukan perlindungan, tapi caranya tidak langsung di jalanan memberikan, baiknya melalui yayasan, karena mereka ini mungkin nanti akan juga kalau mereka melakukan penggepengan di wilayah, khususnya di Kota Dewasa kan sudah ada perdanya di sana. Mereka tuh datang ke sini melanggar perda, ada aturannya. Kemudian ada hukum yang mereka langgar, wajar mereka ditangkap dan ditangani. Yang kedua, bagi mereka yang memberikan, di sini sanksinya lumayan tinggi. Memberikan itu sanksi 1 juta. Nah, jadi perda ini sudah ada, beberapa sudah ditindaklanjuti, artinya sudah diproses dipiring, dan beberapa lagi karena melihat situasi akhirnya sudah dikembalikan begitu aja. Kalau mereka-mereka yang sudah berkali-kali ditemukan namanya langsung ditipiring. Nah, kemudian permasalahan yang di sini mungkin kita lihat ya, kenapa kita tidak bisa menerapkan tindak pidananya murni keseluruhan? Karena apa? Kita melihat ketika seorang ibunya mengajak anak ke jalanan, lalu kita pidanakan mereka, anaknya ini bagaimana? Kita pemerintah juga harus menyiapkan ini dulu. Kalau kita sudah siap dengan rumah penampungan pengamanan ini, ayo semua gepeng yang ada di wilayah yang sudah melanggar perda kita proses. Karena dia mengeksploitasi anaknya, mengajak anak-anaknya turun ke jalan, itu salah satu sebenarnya hal terakhir lah ini. Sebelum hal terakhir ini kita ambil, kita coba mencegah secara pelan-pelan, secara keluargaan, secara adat. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan ini. Tapi kalau tidak, dalam jangka waktu tahun ini, karena tahun 2022 ini Indonesia harus bebas pekerja anak. Nah, ini yang nanti apakah akan langkah itu yang kita ambil terakhir, itu nantilah kita pertimbangkan. Tapi kita usahakan dulu yang persuasif dan ramah terhadap anak dulu. Tapi kalau memang sudah ya sudah. Pemerintah harus menyediakan tempat untuk penampungan anak-anak, yayasan yang ada, orang tua yang mengajak anak ke jalanan kita proses hukum seperti itu. Terima kasih Pak Agung sudah memaparkan secara panjang lebar. Niki, Ibu Gusti juga, karena waktu sudah tidak memungkinkan kita untuk bersua Niki ring udara, dan semoga sehat selalu Pak Agung. Itu juga Ibu Gusti sudah mengedukasi nih para semeton pamiarsa ring ambare. Oke, sahabat budaya, akhir kata acara serba-serbi Nusantara sisi dialog pada sore hari ini Dede akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Om. Om Santi Santi Santi.